Prabowo membuat porak-poranda geng Solo Jokowi. Presiden Prabowo Subianto mulai menebas dan melibas para pejabat titipan Jokowi. Para pejabat yang dilibas bukan cuma ranting, tetapi merangsek sampai akar kekuasaan lama yang telah menggurita melalui pusaran korupsi. Di masa Jokowi, korupsi sengaja dibiarkan tumbuh subur untuk menjebak dan membuat tunduk tanpa syarat para pejabat. Mereka yang tak sejalan dengan Jokowi langsung dibongkar korupsinya. Maka yang terjadi, korupsi jalan terus, yang penting tidak melawan Jokowi. Inilah sebuah strategi busuk mempertahankan kekuasaan yang dipakai Jokowi. Dalam banyak kesempatan, Prabowo selalu berjanji untuk memberantas korupsi sampai tuntas. Prabowo tahu persis borok Jokowi, tetapi ia tak mau banyak omong. Ia wujudkan dengan kerja nyata. Tumbal pertama ketegasan Prabowo membongkar kaki tangan Jokowi dengan mengusut dugaan korupsi bekas Menteri Kominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi, Budi Ari Setiadi. Ketua Umum Projo itu menjadi bulan-bulanan masyarakat. Namanya disebut dengan jelas dalam dua perkara panas, yakni proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan judi online. Dalam kasus PDNS ini, Budi Ari seolah alim dengan mengatakan Gusti Allah boten sare. Harapannya tentu agar publik percaya bahwa Budi orang baik. Sementara dalam skandal mata-mata judi online, anak buah Budi Ari menyebut bahwa bosnya kala itu mendapat jatah 50% dari setiap transaksi perjudian. Kesaksian ini disampaikan oleh bekas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Dirjen Aptika Kominfo, Hoki Situngkir, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Komplotan mata-mata judi online itu antara lain Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kemas, dan Muhrizan alias Agus. Tugas mereka adalah membocorkan kepada bandar judi kapan Kementerian Kominfo melakukan pemblokiran situs. Setelah dibocorkan, para pemilik situs judi online mengamankan data. Dengan begitu, data para bandar masih aman ketika situs diblokir Kominfo. Data itu lalu dipakai untuk membuka situs baru. Polanya mirip Satpol PP yang hendak merapikan pedagang liar. Ketika jadwal operasi pembongkaran lapak itu dilakukan, ternyata lahan sudah bersih karena sudah bocor terlebih dahulu oleh Satpol PP itu sendiri. Begitulah kaum pengkhianat bekerja, tak hanya di lapangan yang terik, tetapi juga di dalam kantor megah yang dingin dan empuk. Skandal kedua yang dibabat Prabowo adalah korupsi Nadiem Makarim. Bekas Mendikbud dari jalur Solo ini terseret program pembelian laptop yang merugikan keuangan negara mencapai 9,98 triliun. Kejaksaan Agung menggeledah apartemen staf khusus Nadiem, menemukan sejumlah catatan penting, skema komunikasi internal, jaringan vendor, hingga dugaan perencanaan pengadaan yang disusun secara sistematis untuk menghindari mekanisme pengawasan. Prabowo tampaknya sudah bertekad bulat memberantas korupsi. Publik menilai ini sebagai bayar hutang atas janji-janji kampanye pilpresnya. Apalagi dalam banyak kesempatan, pidato membasmi korupsinya selalu menggelegar. Strategi Prabowo berubah setelah babak belur dicap doyan omon-omon. Kini saatnya Prabowo bayar lunas hutang kampanyenya. Tindakannya bukan hanya menyasar orang Jokowi yang terlibat korupsi,
tetapi juga meluruhkan pencitraan Tuhan Jokowi yang selama ini membantunya menipu rakyat. Prabowo melibas gaya-gaya kuno Jokowi. Ini tampak dari pernyataan Prabowo dalam berkomunikasi dengan para pemimpin negara sahabat. Gerak tubuh, mimik, dan ucapan Prabowo menunjukkan ketegasan, lugas, dan jelas. Ia sejajar dengan para pemimpin dunia. Ia membahas persoalan-persoalan serius kenegaraan. Berbeda dengan Jokowi yang lebih gemar mempertontonkan burung dara, kodok, kalajengking, dan hobi nyeleneh lainnya. Prabowo ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia sebuah contoh pemimpin negara yang baik dan benar, memimpin dengan serius dan profesional. Prabowo mulai terlihat menjauh dari bayang-bayang Jokowi dengan cara bersih-bersih benalu kabinet. Ini tanda-tanda baik bahwa Prabowo ingin melepas diri dari warisan politik yang membelit. Geng Solo yang dulu sangat kuasa, kini satu persatu mulai retak. Memberantas korupsi dengan menyisir anggota geng Solo tentu tidak bisa dianggap biasa. Masyarakat harus mengapresiasi gebrakan Prabowo yang sedang melakukan bersih-bersih. Jangan termakan provokasi geng Solo.